Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya demi skripsi dengan judul penelitian yaitu perancangan sistem informasi geografis untuk analisis lokasi bisnis. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Emir Otman Jordan dengan NPM 2141105. Oke, langsung saya mulai saja. Dari mulai terbelakang, dalam era globalisasi dan kompetisi bisnis yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dengan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasional mereka. Nah, lokasi bisnis sebagai faktor krisis dalam pengambilan keputusan strategis telah menjadi fokus perhatian akademisi dan praktisi bisnis. Nah, dalam hal ini, penggunaan sistem geografis GIS sebagai alat analisis spasial memberikan kontribusi vital dalam memetakan dan memahami pola interaksi antar variabel lokasi dengan kinerja bisnis. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana GIS dapat menjadi instrumen yang signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan terkait lokasi bisnis secara strategis. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai bisnis atau ingin bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun apapun itu yang berkaitan dengan bisnis, ini GIS ini cocok banget untuk kita menentukan lokasi bisnis kita. Nah, karena banyak faktor ketika kita membangun sebuah bisnis itu ya ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, dengan GIS ini dia bisa menganalisis hal itu dan lebih mudah untuk menentukannya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, analisis lokasi bisnis konvensional menghadapi kendala dalam mengintegrasikan data spasial dengan konteks bisnis secara holistik. Jadi kalau misalnya analisis lokasi yang secara manual itu banyak sekali kendalanya karena kita tidak tahu gitu kan, mungkin ketika kita bangun bisnis ini banyak hal yang tidak kita inginkan, misalnya bangun rumah sakit gitu kan ya harus dengan ya mungkin kalau yang kabupaten ya harus di dekat kabupaten, jangan yang daerah-daerahnya ya yang kurang memungkinkan gitu. Nah, dengan kita mengintegrasikan data spasial itu ya dapat kita memperkirakan gitu. Yang kedua, keputusan terkait lokasi bisnis memerlukan pemahaman mendalam tentang variabel spasial. Namun interaksi antar variabel ini sulit dijangkau secara menyeluruh dengan pendekatan konvensional. Jadi untuk variabel spasial ini sangat penting karena dalam menentukan lokasi spasial ini sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah bisnis lokasi, kita harus dulu lihat bagaimana keadaan wilayahnya, bagaimana keadaan jalan rayanya, bagaimana kependudukannya di situ seperti apa. Nah, itu. Yang ketiga, sistem informasi konvensional seringkali tidak optimal untuk analisis lokasi bisnis karena keterbatasan dalam pengelolaan data spasial dan kurangnya integrasi antara sistem informasi bisnis dengan GIS. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana meningkatkan integrasi data spasial dengan konteks bisnis untuk analisis lokasi bisnis yang lebih holistik dan informatif. Yang kedua, bagaimana meningkatkan ketepatan dan ketelitian dalam pengambilan keputusan strategis terkait lokasi bisnis melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas interaksi variabel spasial. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan efektivitas analisis lokasi bisnis dengan mengatasi keterbatasan penggunaan sistem informasi konvensional melalui integrasi yang lebih baik dengan GIS. Yang keempat, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi geografis yang memenuhi kebutuhan analisis lokasi bisnis secara optimal dan mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kemudian ada batasan masalahnya. Yang pertama, dari batasan masalah itu ada cakupan geografis. Nah, penelitian ini akan difokuskan pada analisis lokasi bisnis di tingkat lokal saja gitu ya. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten misalnya Kabupaten
Banyuwangi ya, Kabupaten Banyuwangi ya, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat kayak gitu ya, itu masih di lokasi lokal saja dengan batasan geografis tertentu untuk memastikan keterkaitan yang lebih spesifik dengan kondisi lokal yang relevan. Kedua, sektor bisnis. Jadi dalam sektor bisnis ini, penelitian ini akan membatasi diri pada sektor bisnis tertentu, yakni kalau dalam penelitian saya ini yaitu fokus dalam perdagangan atau jual beli, memberikan konteksnya relevansi yang lebih konkret terhadap kebutuhan analisis lokasi bisnis dalam sektor tersebut. Yang ketiga, ini ada aspek analisis. Nah, penelitian ini akan penelitian ini akan memusatkan perhatian pada peningkatan integrasi data spasial, ketepatan analisis lokasi, dan efektivitas penggunaan sistem informasi geografis tanpa mendalami aspek-aspek lainnya yang tidak langsung relevan. Jadi dikaitkannya langsung dengan data spasial integrasinya gitu ya. Kemudian yang keempat, sistem informasi terkait. Fokus penelitian akan difokuskan pada perbaikan integrasi antara sistem informasi bisnis dan sistem informasi geografis tanpa memasuki ranah pengembangan sistem informasi terkait lainnya. Jadi untuk SIB bisnis dengan GIS ini saling berkaitan, itu saling satu menyatu gitu ya, saling berkaitan. Kemudian 5, aplikabilitas hasil. Meskipun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang signifikan, aplikabilitasnya mungkin terbatas pada konteks sektor bisnis yang telah ditentukan dan mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi bisnis lainnya. Jadi saat kita menentukan lokasi ya tidak semua lokasi yang kita inginkan itu hasilnya sama gitu. Itu kondisinya pasti berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya sektor pertanian gitu ya kita harus cari tanah yang bagus, kontur yang bagus gitu ya. Kemudian iklimnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya bisnis, berarti kita harus cari tempat bisnis yang di situ penghuninya ya banyak gitu ya. Mungkin di dekat pinggir jalan kah, atau misalnya di dekat banyak pedagang bisnis kaki lima segala macam gitu ya. Next. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan meningkatkan efektivitas analisis lokasi bisnis melalui perancangan sistem informasi geografis yang terfokus. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dan tantangan dalam integrasi data spasial dengan konteks bisnis, serta meningkatkan ketepatan dan ketelitian dalam pengambilan keputusan terkait lokasi bisnis. Maksudnya adalah memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan pengembangan praktis untuk mendukung strategi bisnis berbasis lokasi. Jadi tujuan dari penelitian yang saya bikin ini, yang saya buat ya ini ya, dalam menentukan lokasi ini memang tidak mudah gitu ya. Nah, untuk mendukung penentuan lokasi ini kita menggunakan SIG atau GIS sebagai efektivitas dalam menentukan lokasi. Kemudian konsep sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu kerangka kerja teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data spasial dan atribut non-spasial untuk analisis dan visualisasi. Maksudnya spasial di sini dia hubungannya dengan data geografis seperti kabupaten, kota ya, yang berhubungan dengan administrasi gitu ya. Nah, itu kayak misalnya kabupaten, kota. Kemudian non-spasial ya, data-data deskriptif yang mendukung data spasial tersebut agar memberikan penjelasan lengkap kepada pengguna gitu ya. Itu data atribut non spasial. GIS memanfaatkan teknologi geospasial untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antar objek atau fenomena di dalam ruang geografis. Konsep-konsep dasar GIS melibatkan representasi data, analisis spasial, dan visualisasi informasi geografis. Kemudian peran GIS dalam analisis lokasi bisnis. Pentingnya GIS dalam analisis lokasi bisnis tak terbantahkan. Dengan mengintegrasikan data bisnis dengan komponen spasial, GIS memungkinkan pemetaan dan analisis yang lebih akurat terkait dengan aspek geografis. Dalam konteks ini, GIS dapat membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan interaksi yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode analisis konvensional. Nah, jadi dalam GIS ini kita bisa analisis gitu. Misalnya
jumlah penduduk di situ berapa, terus tren-tren yang sedang ada di wilayah itu apa sih yang sukanya gitu, mungkin fashion atau mungkin ya kuliner. Itu kita bisa dengan menggunakan GIS gitu. Nah, kemudian data spasial dan non spasial. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi sistem informasi ini terdiri dari dua jenis data. Jadi data spasial dan data non spasial. Nah, data spasial ini mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan data yang memuat tentang lokasi objek dalam peta berdasarkan posisi geografis objek tersebut dalam bumi dengan menggunakan sistem koordinat. Jadi kalau misalnya data spasial ini dia hubungannya dengan lokasi gitu, dengan area yang ingin kita tuju gitu ya. Ini didukung dengan sistem koordinat gitu ya. Nah, dengan adanya data spasial ini kita bisa memfilter kira-kira mana sih kabupaten atau kecamatan yang kita ingin bangun bisnisnya di situ. Yang kedua, data non spasial merupakan data yang memuat karakteristik atau keterangan dari objek yang terdapat dalam peta. Contoh data non spasial dari sebuah kota adalah luas wilayahnya. Jadi kita bisa mengkalkulasi luas wilayah dari kecamatan tersebut gitu ya. Kemudian jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi gitu ya. Kemudian integrasi GIS dengan sistem informasi bisnis. Integrasi antara GIS dan sistem informasi bisnis menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan GIS dalam konteks analisis lokasi bisnis. Integrasi ini mengharuskan adopsi struktur data yang sesuai dan koordinasi antara informasi spasial dan atribut bisnis. Dengan cara ini, informasi yang dihasilkan dari analisis GIS dapat langsung digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi selain dengan GIS yang berperan sebagai penentuan lokasinya, SIB ini sebagai data-data pendukung untuk menentukan efektivitas dalam penentuan lokasi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan lokasi yang baik gitu ya dalam membangun sebuah bisnis, maka kita perlu mengambil data-data gitu ya yang terkait tentang bisnis gitu. Misalnya di suatu wilayah gitu ya, itu ya berapa sih jumlah misalnya bisnis kayak Indomaret, Alfamart gitu ya. Kemudian ada mall di situ, kemudian tren-trennya itu ya seperti apa gitu. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kita ya studi literatur. Kemudian studi literatur itu kita menganalisis literatur terkait GIS gitu ya. Kita juga mencari informasi mengenai GIS. Kemudian wawancara, tentunya kita perlu wawancara karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita pun perlu mendengarkan gitu dari pendapat orang lain seperti apa, sehingga kita tahu masalahnya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kemudian kuesioner juga sama. Jadi pengumpulan data yang efektif untuk mengumpulkan tanggapan dari responden yang lebih luas. Jadi kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian ini ada yang salah, ini observasi ya, memantau langsung keadaan di lokasi yang relevan. Jadi lebih baik kita itu langsung datang ke lokasi yang terkait gitu, agar kita bisa paham, bisa tahu, oh ternyata efektif nih kalau misalnya menggunakan seperti ini, kita bisa tahu caranya. Kemudian pengukuran lapangan. Nah sebenarnya kalau untuk pengukuran lapangan ini sebenarnya tidak dibutuhkan, karena di Google Maps sendiri juga sudah detail ya untuk pengukuran lapangan. Cuma kalau misalnya ada lokasi-lokasi yang tidak teridentifikasi, maka pengukuran lapangan ini perlu untuk digunakan. Nah kita juga bisa menggunakan teknologi yang namanya GPS gitu ya. Kemudian next, nah adapun desain sistem gitu ya yang akan kami rancang, yaitu kita akan membuat rancangan UI UX nya.
dengan intuitif dan mudah digunakan. Kemudian memastikan bahwa antarmuka mendukung navigasi yang efisien dan memberikan akses mudah ke fungsionalitas yang diperlukan. Menentukan struktur database yang akan digunakan untuk menyimpan data geografis dan data bisnis. Kemudian menyusun tabel-tabel relasi dan indeks yang diperlukan untuk mendukung penyimpanan dan pengambilan data. Kemudian adapun arsitektur sistemnya, nah ini dimulai dari mengumpulkan data gitu ya. Jadi kita harus punya database-nya, basis datanya gitu ya. Entah itu basis data dari sisi administratifnya gitu ya, kayak lokasi kabupaten kota, provinsi segala macam gitu ya. Nah kemudian pengumpulan data juga banyak gitu ya, ada data spasial dan data atribut yang terkait dengan data geografis dan data pendukungnya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses digitasi gitu ya. Jadi kita convert menjadi sebuah file GeoJSON gitu, yang di dalamnya sudah terdapat spasial dan data atributnya. Kemudian kita visualisasikan dan kita analisis gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di arsitektur ini kita biasanya menggunakan ArcGIS, ArcMap, atau yang namanya Leaflet.js gitu ya. Jadi kita bisa langsung menganalisis di satu software untuk mendapatkan output yang kita inginkan. Kemudian blok diagram sistem. Nah, blok diagram adalah sistem dari sebuah sistem di mana terdapat input, proses, dan output. Seperti sistem-sistem yang telah ada pasti ada input, proses, dan outputnya. Nah di sini kalau kita dalam inputnya itu kita harus menginputkan data spasial kota kabupatennya dan data atribut BPS-nya, BPS Badan Statistikinya. Biasanya di dalam BPS itu sudah terdapat data-data yang lebih lengkap gitu, sehingga kita bisa langsung mengintegrasikan data BPS yang kita punya gitu ya. Kemudian diproses analisis data spasialnya, atributnya, dan BPS-nya. Kemudian outputnya itu menjadi sebuah peta kota kabupaten dan informasi data. Nanti akan muncul gitu ya pemetaan peta gitu ya, berdasarkan lokasi yang sudah kita analisis, yang sudah kita buat. Kemudian flowchart SIG dimulai dengan mengumpulkan data berupa data spasial dan data atribut gitu ya. Kemudian dilakukan proses digitasi menjadi sebuah file GeoJSON yang sudah memiliki data spasial dan data atributnya. Selanjutnya melakukan perancangan atau desain website dan pembuatan website. Kemudian akan dilakukan uji coba website yang telah dibuat untuk dianalisa guna memperbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya masuk pada tahap finalisasi dan penyempurnaan sistem. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain dan kinerja sistem sesuai dengan hasil analisis. Tahap terakhir yaitu pembuat laporan. Pembuat laporan ini berisi tentang indikator-indikator dari tujuan apakah sudah terpenuhi atau belum. Selain itu terdapat dokumentasi serta kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Adapun desain interface-nya di sini dalam menentukan wilayah administrasi ya, kita harus, kalau misalnya sebagai pengguna, kita harus mencari dulu data lokasi mana yang kita ingin tuju. Misalnya di Kabupaten Bale Endah ya, Bale Endah. Kemudian kita bisa mengarahkan, melihat lebih jelas gitu ya, melihat lebih jelas peta yang tertera di situ. Nah ini sudah ada ya gambarnya gitu ya. Kita tinggal tambahkan titik yang kita ingin tambahkan gitu bisnisnya. Dan di sini sudah ada atribut-atribut pendukungnya, tinggal pengguna mengisinya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kemudian untuk mengubahnya tidak jauh beda sama dengan menambahkan. Ketika kita ingin mengubahnya, kita bisa langsung edit ya di bagian sini titik ubahnya. Kemudian hapus data lokasinya. Kalau hapus data lokasinya sebenarnya kita harus memencet dulu lokasinya, kemudian akan muncul sebuah tabel detail yang sudah kita tambahkan tadi ya. Dan di sini ada aksi, kita hapus aja titik X, ada icon X, nanti akan secara otomatis terhapus. Dan di sini tampil data administrasi, artinya tampilan daftar kecamatan, kabupaten gitu ya, yang telah ada gitu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya.
mungkin belum sepenuhnya ini ya maksimal, belum sepenuhnya bagus dari penelitian saya. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.